Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Pak, hari ini mau beli daging berapa kilo buat nanti? Tanya Bu Yani kepada suaminya, yaitu Pak Salman. Pak Salman saat itu tengah sarapan dan menjawab pertanyaan dari istrinya. Seperti biasanya saja Bu, tapi kurangi 2 kilo ya Bu. Hari ini kita jual 80 tusuk saja dulu, jawab Pak Salman. Mereka ini mempunyai sebuah kios sate kambing yang tidak terlalu besar. Usahanya itu sudah dirintis semenjak 1 tahun yang lalu. Namun belum ada kemajuan, pembelinya hanya segitu-gitu saja. Bisa dibilang mereka adalah keluarga yang cukup, tidak kekurangan, tidak juga kaya raya, hanya biasa-biasa saja. Mereka memiliki seorang anak yang berusia 15 tahun dan dia hendak masuk ke sekolah tingkat SMA. Mereka tinggal di sebuah perkampungan yang mana orang-orang di situ kebanyakan panas-panasan masalah harta mereka. Apapun yang mereka beli selalu dipamerkan kepada tetangga, apalagi jika barang itu harganya mahal. Semakin memanas. Kebanyakan yang suka saling panas-panasan adalah ibu-ibu perumahan itu. Pagi itu seperti biasanya, Bu Yani pergi ke pasar untuk ambil daging kambing di kios langganannya. Sedangkan Mbak Salma di rumah menyiapkan bumbu lain, termasuk sambal buah satenya nanti. Kios sate mereka buka pukul 10 pagi. Jadi pagi harinya mereka di rumah menyiapkan segala macam bahannya. Sepulangnya Bu Yani dari pasar, Bu Yani langsung memotong daging kecil-kecil dan langsung ditusuk-tusuk sebagaimana sate pada umumnya. Biasanya 1 tusuk satenya berisi 5 potongan daging kambing, dan untuk 5 tusuk sate mereka hargai seharga Rp24.000 dan itu sudah 1 porsi. Usai semuanya telah siap, mereka bergegas menuju ke kios dan membuka dagangannya. Kala itu Lisa anaknya masih sekolah, dan biasanya nanti sepulang sekolah dia akan mampir ke kios dan bantu-bantu orang tuanya. Pembeli hari itu lumayan ramai, ada yang makan di kios dan ada juga yang minta dibungkus untuk makan di rumah. Hingga pukul 1 siang, anaknya baru pulang dan langsung bantu-bantu di warung untuk mencuci piring ataupun gelas. Duk, udah pulang? Iya Bu, aku bantuin nyuci piring sama gelas ya Bu. Apa kamu gak capek Duk? Enggak kok Bu, tenang aja. Ya udah sana, itu numpuk Duk gelas sama piringnya, tolong kamu cuciin ya. Saat itu Lisa pun langsung mencuci piring dan gelas yang ada di dapur kecil di belakang kiosnya. Meskipun keseharian mereka gitu-gitu aja, namun mereka ini tetap bersyukur atas apa yang telah mereka miliki. Bahkan Lisa juga tidak pernah meminta sesuatu hal yang memberatkan kedua orang tuanya. Singkat cerita, pukul 3 sore, Pak Salman akan tutup kiosnya untuk hari ini karena memang biasa jadwal tutupnya memang jam segitu. Meskipun masih ada beberapa tusuk sate yang masih tersisa, ya palingan besok akan dijual kembali. Usai berbenah dan mengunci pintu kiosnya, mereka semua segera pergi beranjak pulang menuju ke rumah. Dan pada malam harinya, mereka kumpul makan malam bersama dan saling cerita bercanda ria. Bu Yani juga menanyakan kepada Lisa yang nantinya dia mau masuk ke SMA mana. Lisa pun bercerita bahwa dia ingin masuk di salah satu SMA ternama yang ada di daerahnya. Karena katanya teman-temannya akan masuk ke sekolahan itu juga. Duk, nanti kamu mau lanjut SMA mana? Tanya Bu Yani. Aku pengennya di sekolah ternama di daerah sini Bu. Kenapa pengennya di sana, Duk? Timpal Pak Salman. Soalnya teman-teman aku pada mau daftar di sana semua, Pak. Pak Salman pun menanggapi Lisa dengan menyuruh dia agar lebih giat belajar supaya bisa masuk ke sekolah SMA favoritnya. Kalau begitu, kamu harus lebih giat belajarnya ya, Duk, supaya bisa diterima di SMA yang kamu mau.
Iya Pak, pasti. Usai makan malam selesai, Lisa pun masuk ke dalam kamarnya untuk belajar. Dan setelah belajar, paling dia main HP sebentar terus lanjut tidur. Sedangkan Bu Yani dan Pak Salman malam itu lanjut nonton televisi sambil menghitung hasil jualannya hari ini dan melakukan pembukuan ala kadarnya. Mereka tetap bersyukur atas apa yang sudah mereka dapatkan, dan harapan keduanya adalah bisa membuka cabang kios sate di tempat lain agar bisa lebih dikenal rasa sate buatannya itu. Alhamdulillah ya Pak, hari ini kita dapat untung yang lumayan. Iya Bu. Bapak pengennya nanti kita punya cabang kios di tempat lain juga Bu. Iya Pak, kita berdoa terus saja ya Pak. Ini buat nabung ya Bu, buat bikin cabang sate nanti suatu saat. Iya Pak. Dulu sebelum Pak Salman membuka kios satenya, Pak Salman ini sempat merantau ikut orang dan bekerja di kios sate milik bosnya. Kios sate milik bosnya dulu sangat banyak sekali peminatnya. Pak Salman pun diajari cara melayani pembeli dengan baik dan ramah. Dia bekerja di sana hampir 3,5 tahunan. Hingga suatu saat Pak Salman memutuskan untuk pulang kampung dan membuka usahanya sendiri. Bosnya gak masalah dengan hal itu, karena dulu dia mengajak Pak Salman memang ikhlas untuk membantunya. Dan tidak hanya itu saja, bosnya juga dengan senang hati mau mengajari Pak Salman tentang cara membuat sate agar enak. Cuman bedanya bosnya itu jualan sate ayam, sedangkan Pak Salman tuh mencoba jualan sate kambing. Dan sebelum dirinya balik ke kampung, Pak Salman tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada bosnya itu karena telah membantu dan mengajari cara dagangnya. Dan semenjak itulah Pak Salman mulai merintis usaha sate kambingnya itu dibantu oleh istrinya Bu Yani, dan itu tepatnya dimulai 1 tahun yang lalu. Setelah selesai menghitung penghasilannya hari itu, malam itu pun mereka segera beranjak ke kamar dan tidur untuk istirahat. Esok harinya, Bu Yani pergi ke pasar untuk belanja daging seperti biasa. Namun tidak banyak karena yang kemarin masih tersisa. Saat Bu Yani menuju ke pasar, dia melewati kiosnya yang masih tutup. Dan tak jauh dari kiosnya itu, tepatnya berjarak 3 kios dari kios miliknya, ada pedagang baru di sana. Pedagang baru itu bernama Sandi. Dia adalah perantau dari daerah lain. Dan ternyata dia juga jualan sate. Namun sate yang dijualnya itu adalah sate ayam, bukan sate kambing. Bu Yani kemudian memilih untuk melanjutkan berjalan kembali untuk membeli daging di kios daging langganannya. Setelah selesai membeli daging itu, dia pun segera pulang ke rumah. Dan setibanya di rumah, terlihat Pak Salman sedang memotong-motong bawang dan juga cabai untuk membuat sambal sate. Bu Yani saat itu datang dan langsung antusias sekali memberitahukan berita itu kepada Pak Salman soal ada pedagang baru yang ada di dekat kiosnya. Pak, ada berita baru Pak. Berita apa sih Bu? Tadi pas Ibu mau pergi beli daging, Ibu lihat di kos sebelah kita itu ada pedagang sate baru Pak. Gimana Pak? Kita sekarang ada saingannya. Emangnya jualan satenya apa Bu? Sate ayam sih Pak kayaknya. Namun setelah tahu Sandi itu jualan sate ayam, Pak Salman tidak mempermasalahkan hal itu. Karena menurutnya semua orang berhak berusaha mencari rezeki, meskipun pasti rezeki setiap orang itu beda-beda. Gak apa-apa Bu, kita tetap berpikir positif. Kan rezeki orang berbeda-beda, jadi jangan terlalu khawatir. Bu Yani yang awalnya resah kalau nanti dagangannya bisa sepi, akhirnya merasa tenang usai dibilangin oleh Pak Salman. Dan Bu Yani hanya berdoa semoga saja harapan mereka berdua bisa terwujud, yakni mengembangkan kios satenya dengan membuka cabang-cabang lainnya. Usai semuanya sudah siap, Bu Yani dan Pak Salman pun kemudian pergi ke kios untuk berjualan dan mulai harinya seperti biasa. Singkat cerita, 7 hari pun berlalu. Kios Sandi di hari pertama dan kedua memang banyak sekali yang beli. Sedangkan kios Pak Salman kala itu sedikit pembelinya.
Namun, 3 hari kemudian, kios Sandi itu mendadak jadi sepi pembeli dan pembelinya malah beralih ke kios satenya Pak Salman dan itu terus berlanjut sampai hari ke-7 ini. Kala itu Bu Yani penasaran kepada salah satu pembeli yang kebetulan pernah beli di kiosnya Pak Sandi. Saat itu dia sedang makan sate di kios Pak Salman. Pembeli itu pun mengatakan kepada Bu Yani kalau rasa sambal dari kiosnya Sandi itu kurang enak dan dagingnya kecil, apalagi harganya yang lumayan mahal. Bu Yani pun mendengarkan penjelasan dengan seksama dari pembeli itu yang kelihatan kurang puas saat makan sate di kiosnya si Sandi. Bahkan itu terlihat jelas dari nada bicaranya yang seakan kecewa karena sudah bayar mahal tapi tidak enak rasanya. Maaf Bu, saya mau tanya. Kemarin ibu beli sate ayam di kios sebelah ya Bu? Emangnya gimana rasanya Bu? Enakkah? Tanya Bu Yani. Oh, nggak enak sama sekali Bu sambalnya. Udah gitu daging ayamnya irisannya kecil-kecil banget. Harganya juga lumayan mahal. Mending beli sate kambing di sini saja Bu. Enak, empuk dagingnya, gede-gede juga. Sambalnya juga enak. Pokoknya mantap lah Bu. Oh, iya Bu, makasih ya. Ya udah kalau gitu sering-sering kesini ya Bu. Silakan lanjut dulu makanya. Saya mau melayani yang lain dulu. Akhirnya kios Pak Salman pun mulai ramai kembali. Dan saat itu mereka mengucapkan syukur atas rezeki yang telah diberikan kepada mereka. Sudut pandang Sandi. Sandi senang banget waktu awal-awal buka kiosnya karena banyak pembeli yang minat dengan sate ayamnya itu. Namun hal itu tidak berlangsung lama dan tepatnya di hari ketiga, para pembelinya yang tadinya membeli di kiosnya itu pada menghilang karena beralih ke kios sate kambing milik Pak Salman yang sudah duluan ada di pasar itu. Kala itu Sandi hanya terduduk di kiosnya sambil menunggu pembeli yang tak kunjung datang-datang dan sampai 7 hari kemudian masih saja sepi. Sandi yang notabene adalah pedagang baru di situ malah gak terima kalau kiosnya Pak Salman itu laris. Apalagi dia melihat beberapa orang yang pernah beli di kiosnya beralih ke sana semua. Maka semakin panaslah si dia. Kala itu Sandi merantau ke daerah situ sendirian dan dia menyewa sebuah kosan untuk tempat tinggalnya. Dan saat itu juga Sandi berencana berniat jahat pada Pak Salman. Dia akan membuat kiosnya Pak Salman menjadi sepi dan tidak laris. Suatu malam, Sandi yang sedang berada di kosannya itu, dia mencari informasi tentang dukun yang bisa melakukan penglarisan di media sosialnya. Dia juga bertanya kepada salah satu temannya yang kala itu juga merantau di daerah sekitaran situ, tapi beda kecamatan. Saat dia sedang menggulir layar HP-nya, tiba-tiba saja muncullah sebuah notif pesan dari temannya dan katanya dia tahu dukun di sekitaran situ. Lantas dia pun mengirimkan sebuah map lokasi ke Sandi. Sandi pun mengucapkan terima kasih kepada temannya itu. Kemudian memastikan lokasi yang sudah diberikan oleh temannya. Dan Sandi pun tersenyum licik kala itu. Sandi tersenyum karena lokasi dukun itu tidak terlalu jauh dari tempat kosannya. Dia juga berniat besok akan segera pergi ke sana dan menutup warungnya untuk sehari. Dan akhirnya malam itu pun Sandi tidur pulas karena besok dia akan datang ke tempat dukun dan merubah nasibnya yang sial tersebut. Esok paginya, Sandi pergi dengan menggunakan motornya menuju ke lokasi dukun itu. Dan tidak berselang lama, Sandi pun tiba di tempatnya. Dia menanyakan kepada warga sekitar soal nama dukun yang ada di daerah sana. Maaf Pak, saya mau nanya, Bapak tahu nama dukun ini gak? Kalau boleh tahu rumahnya di mana Pak? Oh, Mbak Kusumo. Tahu Mas, rumahnya itu ada di pojok desa, dekat dengan hutan Mas. Nanti Masnya nyebrang sungai dengan jembatan gantung aja Mas. Oh iya Pak, saya paham. Kalau gitu makasih banyak ya Pak. Iya Mas, sama-sama. Usai tahu tempatnya, segera Sandi melanjutkan perjalanan menuju ke rumahnya si dukun itu sesuai dengan arahan bapak tadi. Beberapa saat kemudian dia pun akhirnya sampai di sebuah rumah tua yang ada di sana. Sebuah rumah yang motifnya terlihat tua dan seram. Dan dia pun mencoba menyambangi rumah itu. Permisi,
Sesaat kemudian muncullah seorang kakek-kakek tua dan langsung mengajaknya untuk masuk ke dalam rumah. Dan setelah mereka masuk ke dalam, Sandi pun mulai bertanya soal apakah Mbah Kusumo bisa melakukan pengelarisan. Maaf Mbah, apa Mbah bisa melakukan pengelarisan? Mbah Kusumo pun menjawab pertanyaan Sandi dengan menganggukkan kepala dan menjelaskan caranya apa saja. Tentu bisa. Nanti kamu harus melakukan ritualnya terlebih dahulu. Ada juga syaratnya, yaitu kamu harus membayar maharnya terlebih dahulu. Baik Mbah, tapi nanti saya minta sekalian santetin saingan dagangan saya Mbah, karena saya mau mereka itu bangkrut dan menderita Mbah. Itu juga soal gampang, kecil. Si Sandi ini benar-benar tidak ngotak sama sekali. Dia pendatang baru, malah berlaku seenaknya saja pada Pak Salman yang sudah lama jualan di situ. Emang benar-benar. Kira-kira kapan Mbah kita akan melakukan ritualnya? Nanti malam. Dan malam hari pun tiba. Saat itu Sandi dan Mbah Kusumo langsung masuk ke dalam ruangan ritual yang ada di dalam rumahnya. Ketika dia masuk ke ruangan itu, Sandi merasa merinding dan takut karena sebenarnya baru pertama kali dirinya masuk ke tempat seperti itu. Namun karena dia ingin sekali dagangannya menjadi laris, dia pun melakukan itu meskipun ketakutan. Saat itu, Mbah Kusumo langsung membakar kemenyan dan asapnya mengepul memenuhi ruangan ritual itu. Kemudian Mbah Kusumo merapalkan mantranya dengan berkomat kamit dan memejamkan kedua matanya sejenak, serta jari telunjuknya bergerak di atas kemenyan yang mengebul itu. Kemudian Mbah Kusumo menaruh sebuah bubuk yang ada di depannya dan kemudian dimasukkan ke dalam botol. Mulutnya saat itu masih berkomat kamit membacakan sebuah mantra. Dan tiba-tiba saja ada hembusan angin yang masuk ke dalam ruangan membuat suasana semakin mencekam malam itu. Sandi pun merinding ketakutan karena suasana mencekam dan membuat hawa dingin menusuk ke dalam tulangnya. Setelahnya dia dikejutkan dengan sosok pocong yang muncul dengan wujud menyeramkan dan berdiri tepat di sampingnya Mbah Kusumo. Sosok itu menatap ke arah Sandi dengan kedua mata yang melotot membuatnya ketakutan. Kemudian Mbah Kusumo mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok pocong itu karena nantinya sosok pocong itulah yang akan membuat dagangan Sandi itu jadi laris. Sandi saat itu tidak berani menatap ke arah sosok tersebut. Hingga beberapa saat kemudian sosok itu pun telah menghilang begitu saja. Seusai itu, kemudian Mbah Kusumo mengambil tanah kuburan yang sudah dia stok sebelumnya dan menaruhnya pada sebuah kain mori yang lusuh. Lalu dia membacakan mantra lagi sembari menutupi kedua matanya. Dan hembusan angin kencang saat itu lagi-lagi kembali masuk ke dalam ruangan membuat suasana mencekam kembali. Terdengar juga suara jendela dan pintu ruangan itu terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Sesaat kemudian, muncullah sebuah asap tebal berwarna hitam masuk ke dalam ruangan itu melewati jendela. Dan asap itu berhenti tepat di sampingnya Mbah Kusumo. Perlahan-lahan asap itu berubah wujud menjadi sosok buto hitam yang tinggi dan juga sangat menyeramkan. Gigi taringnya panjang dan tajam. Kemudian sama seperti tadi, Mbah Kusumo langsung berkomunikasi dengan sosok itu dengan bahasa yang tidak Sandi tahu. Sementara Sandi saat itu benar-benar ketakutan dan gemetaran karena sosok ini lebih menyeramkan dari sosok pocong tadi. Jantung Sandi semakin berdegup dengan kencang, tubuhnya pun basah dengan keringat dingin. Dan sosok itu membawa bau busuk yang menyeruak di dalam ruangan itu. Sosok buto itulah yang nantinya akan dikirimkan ke kios Pak Salman dan akan membuat kios Pak Salman sepi, serta Pak Salman akan jatuh sakit. Kemudian sosok buto hitam itu pun menghilang entah kemana dari hadapan mereka. Setelahnya Mbah Kusumo menyuruh kepada Sandi untuk menyebarkan bubuk itu di pojokan kios agar nanti ramai pembeli yang datang. Sementara yang tanah kuburan yang dibungkus dengan kain mori putih itu nantinya disebarkan di sekitaran kiosnya Pak Salman. Nanti bubuk ini kamu taburkan di pojok tempat usahamu. Baik Mbah, fungsinya kalau boleh tahu buat apa Mbah? Itulah nanti yang akan membuat usahamu jadi laris.
Sedangkan tanah kuburan ini kamu taburkan di sekitar usaha milik sainganmu itu. Baik Mbah, saya mengerti. Setelah Sandi paham, dia pun segera membayar maharnya dan segera untuk pulang. Dan malam itu juga, Sandi berniat akan langsung mampir ke kiosnya Pak Salman untuk melakukan aksinya yang disarankan oleh Mbak Kusumo. Beberapa jam kemudian, Sandi pun akhirnya sampai juga di pasar. Dia segera menuju ke kiosnya Pak Salman terlebih dahulu untuk menaburkan tanah kuburan itu. Saat itu waktu menunjukkan pukul sekitar jam 4 sebelum subuh. Dia langsung berjalan menuju ke kios dan sesekali dia mengedarkan pandangan karena takut ada yang melihatnya. Sandi pun kemudian mulai menaburkan tanah kuburan itu di depan kios satenya Pak Salman, bahkan mengelilingi kiosnya. Sesaat kemudian tiba-tiba saja hembusan angin kencang datang membuat hawa dingin dan membuat Sandi merinding ketakutan. Dan setelah semuanya sudah ditaburkan di sekitar kiosnya, dia menaburkan bubuk putih yang ada di dalam botol itu di pojok-pojok kios miliknya sendiri. Ketika dia sedang menaburkan bubuk di kiosnya itu, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara geraman yang membuat dia takut serta gemetaran. Dengan segera dia pun menyelesaikan aksinya itu, lalu kembali ke kosannya untuk menyiapkan semua dagangannya. Singkat cerita, pagi harinya, Sandi mulai berjualan seperti biasa dan baru saja dia membuka kiosnya, sudah ada pembeli yang datang membeli satenya. Dia pun sangat senang sekali karena baru saja buka tapi sudah ada yang beli. Dan hari itu, kios Sandi terlihat sangat ramai sekali. Sedangkan kiosnya Pak Salman malah jadi sepi sekali. Sudut pandang Pak Salman. Hari itu, Pak Salman dan Bu Yani hanya terduduk lesu di kiosnya karena sepi, tidak ada yang membeli dagangannya. Bu Yani pun sampai mengipasi dirinya karena gerah dan ngantuk, tidak ada pembeli yang datang. Sementara mereka melihat di kiosnya Sandi banyak sekali pembeli yang datang ke sana. Dan saat itu Bu Yani sempat heran karena dia melihat si ibu-ibu waktu itu yang bilang kalau sambalnya sate ayamnya Sandi tidak enak, tapi kini malah dia terlihat sedang mengantri di sana. Sungguh tidak habis fikri. Pak, itu lihat kiosnya Sandi kok rame banget ya Pak. Tapi malah kios kita sepi banget. Dari pagi juga tidak ada yang datang untuk beli. Kita cuma duduk-duduk saja dari tadi, keluh Bu Yani. Namun saat itu Pak Salman mencoba untuk menguatkan Bu Yani agar tetap sabar. Sabar Bu, rezeki sudah ada yang ngatur. Kita nggak usah khawatir. Lebih baik kita berdoa saja supaya hari ini dagangan kita laris. Tapi Pak, kalau kita berdagang itu tidak akan ramai terus Bu. Namanya juga dagang, pasti ada sepinya juga. Akhirnya Bu Yani pun terdiam dan mencoba menerima nasihat dari suaminya. Siang menjelang sore, malah semakin ramai kios si Sandi. Dia sampai kewalahan dan juga keringatnya bercucuran karena sibuk mengipasi sate dengan asap yang mengepul terus-menerus. Di sana juga masih banyak orang yang mengantri. Semua rela mengantri panjang, panas-panasan demi satenya si Sandi. Sedangkan Pak Salman dan Bu Yani yang hanya duduk-duduk saja dan bosan. Akhirnya mereka berniat untuk beberes saja dan menutup kiosnya lebih cepat dari biasanya. Bu, kita tutup aja ya. Daripada ngelamun terus Bu, nggak ada pembeli lagian sudah jam segini juga. Iya Pak, ya udah yuk kita beres-beres, jawab Bu Yani lesu. Sesaat kemudian tiba-tiba Lisa baru datang. Dia baru pulang sekolah. Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam, baru pulang Dok. Iya Bu, tadi ada jam pelajaran tambahan. Kok sepi Pak, tumben? Iya, dari pagi belum ada yang beli sama sekali Dok. Apa mereka pada bosen ya Bu? Tanya Lisa. Itu coba lihat di samping, rame banget. Loh, itu kan pelanggan kita Bu. Kok mereka di sana semua? Sudah, mungkin hari ini belum rezeki kita, timpal Pak Salman. Ya udah, yang mending bantuin beberes Lis. Akhirnya saat itu mereka beberes untuk segera pulang ke rumah. Singkat cerita,
Malam harinya seperti biasa, keluarga Pak Salman makan malam bersama sambil cerita-cerita. Tapi kali ini mereka bicara soal kios satenya. Pak, masa iya kios kita sepi terus? Nanti kita bisa bangkrut dong, Pak. Gak baik ngomong seperti itu, Bu. Kita harus tetap sabar dan berdoa. Bapak yakin nanti juga pasti rame lagi kok sate kambing kita. Aku doain semoga usaha Bapak laris manis terus ya, timpal Lisa. Amin. Terima kasih ya, Nduk. Doain Bapak dan Ibu terus ya. Sesaat kemudian, saat mereka sedang sibuk menyantap nasinya masing-masing yang ada di piring, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara ledakan keras di atas atap rumahnya. Sontak mereka semua terperanjat dan menghentikan makannya. Lalu mereka yang penasaran dengan suara itu akhirnya keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Suara apa itu, Pak? Gak tahu, Bu. Ayo coba kita lihat. Sesampainya di depan rumah, mereka langsung melihat ke atas atap rumah. Ternyata di sana ada sebuah asap yang mengepul. Pak, itu kok ada asap? Mungkin tadi ada yang main petasan, Bu, terus nyangkut. Ya udah, ayo masuk, lanjut makan lagi. Kala itu mereka tidak curiga dan mereka pikir cuma ada anak-anak yang main petasan dan mendarat di atas rumah mereka. Saat mereka akan masuk kembali ke rumah, seketika mereka dikejutkan dengan sebuah bayangan putih yang melesat begitu saja. Sontak mereka langsung terperanjat. Namun kemudian mereka tidak menghiraukan hal itu. Mereka kembali melanjutkan makan malamnya yang sempat tertunda karena belum habis. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba ada suara yang mengetuk pintu dari depan. Suara ketukan pintu itu terdengar 3 kali. Ada tamu itu, Bu, kayaknya. Iya, Pak, bentar. Ibu bukain pintu dulu. Bu, biar aku aja yang bukain pintunya. Ibu lanjut makan aja. Timpal Lisa. Kebetulan saat itu, Lisa sudah menghabiskan makanannya lebih dulu, jadi dia yang akan membukakan pintu. Saat pintu dibuka, Lisa terkejut ketika di hadapannya itu ada sosok pocong dengan wajah yang menyeramkan, dengan kedua mata yang melotot tajam penuh dengan darah. Mengenakan kain yang lusuh, serta baunya sangat busuk sekali. Lisa yang ketakutan langsung berteriak, hingga dia pun pingsan karena tak kuat melihat sosok itu. Sontak Pak Salman dan Bu Yani yang mendengar teriakan dari Lisa langsung bergegas menghampiri takut ada apa-apa yang terjadi pada anaknya. Saat Pak Salman dan Bu Yani datang, mereka terkejut ketika mendapati Lisa sudah terkapar di lantai. Lisa, teriak Bu Yani. Pak, Lisa pingsan, Pak. Akhirnya saat itu Lisa pun segera diangkat oleh Pak Salman dan dibawa menuju ke dalam kamar. Bu Yani benar-benar sangat panik karena Lisa tidak sadar-sadar juga. Dia terus mengolesi minyak kayu putih supaya tersadar. Dok, bangun, Dok. Lisa, Lis. Sesaat kemudian akhirnya Lisa pun tersadar. Dan segera Pak Salman akan mengambilkan teh hangat di dapur untuk Lisa. Pak, tolong buatin teh hangat buat Lisa. Iya, Bu, bentar. Saat itu Pak Salman segera berangkat menuju ke dapur. Namun kala itu air panas sudah habis. Terpaksa ia pun harus memasak air terlebih dahulu. Saat Pak Salman sedang menunggu di dapur, tiba-tiba dia dikejutkan dengan sekelebat bayangan hitam yang melintas membuatnya langsung merinding ketakutan. Dan tak selang beberapa saat, dia juga mencium bau busuk yang ada di sekitar situ. Saat itu akhirnya Pak Salman mencari sumber bau tersebut. Namun sudah dicari kemanapun ternyata tidak menemukan apa-apa. Hingga karena air panasnya sudah matang, Pak Salman pun tidak memperdulikan bau busuk itu dan beralih untuk membuatkan teh hangat untuk anaknya. Setelahnya Pak Salman beranjak kembali ke dalam kamar Lisa untuk memberikan teh hangat. Namun ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara tapakan kaki yang ada di belakang tubuhnya. Sontak seketika Pak Salman refleks menoleh ke belakang. Namun saat dia menoleh ternyata tidak ada apapun di belakangnya. Saat itu Pak Salman langsung merinding ketika ada sebuah angin yang berhembus di bagian lehernya.
Pak Salman sampai mengelus-ngelus lehernya karena merinding dan kemudian karena takut dia berjalan cepat untuk segera masuk ke dalam kamar Lisa. Loh Pak, kenapa kok ngos-ngosan gitu? Bu, nggak apa-apa. Yakin? Iya Bu, Bapak cuma buru-buru saja, kan takut Lisa nunggu lama. Alasannya berbohong. Oh ya udah sini Pak tehnya. Lalu Pak Salman langsung memberikan segelas teh hangat itu kepada Bu Yani yang kemudian diberikan kepada Lisa. Malam pun semakin larut, Lisa pun sudah mulai tertidur. Saat itu Bu Yani dan Pak Salman belum menanyakan apa yang sudah terjadi dengannya. Mereka membiarkan Lisa beristirahat terlebih dahulu. Dan rencananya Pak Salman serta Bu Yani akan menanyakan itu besok pagi. Waktu tengah malam, Pak Salman yang sedang tidur tiba-tiba terbangun karena dia hendak ke kamar mandi kebelet buang air kecil. Akhirnya dengan mata yang masih mengantuk, Pak Salman berjalan menuju ke kamar mandi. Waktu itu sekitar pukul 1 dini hari. Karena sudah dipucuk kebelet banget, dia berjalan sampai terbirit-birit. Dan sesampainya di dalam kamar mandi, dia mendapatkan sebuah gangguan. Pak Salman dikejutkan dengan sebuah bayangan hitam yang melesat begitu saja di hadapannya, membuatnya langsung terperanjat dan merinding ketakutan ketika ada hembusan angin masuk lewat celah-celah ventilasi kamar mandinya. Seketika dia pun langsung merinding ketakutan. Segera Pak Salman menyelesaikan hajatnya itu dan ingin segera kembali ke kamar. Saat Pak Salman membuka pintu kamar mandinya, dia terkejut saat mendapati sosok hitam tinggi besar sangat menyeramkan mengancam Pak Salman. Usaha milikmu akan bangkrut dan kamu akan segera mati. Sontak Pak Salman yang mendengar ancaman itu langsung terbujur kaku. Tubuhnya terasa sangat kaku, tidak bisa digerakkan. Mulutnya Pak Salman yang ingin teriak pun seperti terkunci. Sampai akhirnya Pak Salman pun jatuh pingsan di depan pintu kamar mandi. Esok paginya, Bu Yani yang hendak bersiap-siap membantu Pak Salman untuk buat bumbu sate. Namun dia tidak mendapati suaminya di samping. Karena Bu Yani kira seperti biasanya Pak Salman sudah bangun lebih dulu, dia pun pergi ke kamar mandi terlebih dahulu. Tapi saat menuju ke kamar mandi, dia terkejut ketika mendapati Pak Salman sudah terkapar di sana. Sontak Bu Yani pun langsung teriak manggil Lisa. Ya Allah, Bapak, Lisa, Lis, cepet sini Dok. Ada apa Bu? Ya Allah, Bapak kenapa Bu? Udah cepet sana kamu cari bantuan warga. Iya Bu. Saat itu Lisa pun langsung meminta bantuan kepada warga sekitar untuk membantu bapaknya. Dan hari itu juga akhirnya Lisa tidak berangkat sekolah. Beberapa saat kemudian, para warga pun datang untuk menolong mengangkat tubuh Pak Salman dibawa masuk ke dalam kamar. Dan usai dibawa ke dalam kamar, Pak Salman ini belum sadar juga. Namun Pak Salman masih hidup dan juga bernapas, akan tetapi belum kunjung sadar. Hal itu membuat Bu Yani dan Lisa panik serta khawatir. Kala itu beberapa warga sampai bantu jaga di rumahnya karena Pak Salman belum sadar juga sampai 2 hari. Kiosnya terpaksa harus tutup, bahkan Lisa izin tidak berangkat sekolah dulu karena khawatir dengan bapaknya. Pak, bangun Pak. Rintih Bu Yani yang nampak sedih, begitu juga dengan Lisa. Saat malam hari di dalam rumahnya itu, Bu Yani hendak ambil air putih. Tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan bayangan hitam yang melesat cepat di depannya. Sontak Bu Yani langsung terperanjat. Astagfirullahaladzim. Waktu itu para warga sedang berada di depan rumah. Sesampainya Bu Yani di dapur, dia langsung mengambil air putih. Namun tiba-tiba dia mendengar ada suara geraman di belakang tubuhnya, membuatnya langsung kaget. Sontak dia langsung refleks menoleh ke belakang. Akan tetapi setelah melihat ke belakang, ternyata tidak ada apa-apa di sana. Karena merinding, Bu Yani pun memutuskan untuk segera menuju ke kamar Pak Salman lagi. Namun ketika dia sedang berjalan, terdengarlah suara ledakan lagi seperti waktu itu di atas atap rumahnya.
Sontak membuat para warga yang berjaga di depan rumah itu kaget dan berlarian ke halaman rumah, lalu melihat dengan seksama ke atas atap rumah. Begitu juga dengan Bu Yani dan Lisa yang ikutan keluar rumah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ada apa bapak-bapak? Gak tahu Bu, tadi ada suara ledakan kencang banget. Iya, saya juga dengar Pak. Palingan cuma petasan aja kali Bu. Akhirnya para warga tidak terlalu menghiraukan itu, dan Bu Yani serta Lisa kembali masuk ke dalam kamar lagi. Singkat cerita, di hari ketiga Pak Salman belum sadar juga, dan saat itu ada salah satu warga yang berinisiatif untuk memanggilkan seorang ustadz ke rumah. Bu, gimana kalau saya panggilkan ustadz saja? Siapa tahu nanti ustadz bisa mencoba menerawang. Iya boleh Pak. Akhirnya saat itu salah satu warga langsung menghampiri ke rumahnya ustadz yang masih satu desa. Dan malam itu pun ustadz langsung datang ke rumah Bu Yani dan langsung masuk ke dalam kamar tempat di mana Pak Salman terbaring. Sang ustadz juga langsung menerawang dengan mata batinnya. Saat itu dia duduk di sampingnya Pak Salman dan memejamkan kedua matanya. Hingga sesaat kemudian setelah diterawang, menurut Ustadz Dalim, beliau melihat ada sosok buto hitam yang mendiami raga Pak Salman dan sukmanya Pak Salman entah hilang kemana. Kemudian Ustadz Dalim melakukan sholat dan saat itu juga beliau mencoba mencari keberadaan sukmanya Pak Salman. Setelah beberapa saat dengan menggunakan mata batinnya, Ustadz Dalim akhirnya menemukan sukmanya Pak Salman yang ternyata berada di sebuah pohon gede di tengah hutan, ditahan oleh sosok buto itu. Sesudah sholat, Ustadz Dalim akan meruqyah Pak Salman dan mengusir sosok yang bersemayam di dalam tubuhnya Pak Salman. Segera saat itu, Ustadz Dalim langsung membacakan doa-doa. Sampai pada akhirnya, beberapa saat kemudian Pak Salman pun tersadar. Namun bukan Pak Salman, melainkan sosok buto yang merasuki tubuhnya. Sosok buto itu menggeram dan teriak kepanasan saat dibacakan doa-doa ayat suci Al-Quran. Membuat suasana malam itu semakin mencekam. Hembusan angin masuk ke dalam kamar, bahkan lampu di dalam rumahnya langsung padam seketika. Semua yang ada di sana ketakutan, apalagi disusul saat itu hujan turun dengan deras membuat suasana semakin mencekam tidak karuan. Terdengar juga suara jendela dan pintu rumah yang tertiup oleh angin sangat kencang sekali membuka dan menutup sendiri. Kemudian sosok yang ada di dalam raganya Pak Salman menolak untuk mengembalikan sukmanya Pak Salman dan malah menantang Ustadz Dalim. Kembalikan sukma beliau sekarang atau kau akan kukeluarkan secara paksa, ucap Ustadz Dalim. Sukmanya telah menjadi milikku, tidak akan kukembalikan. Dialah yang akan kubunuh lebih dulu, jawab sosok itu sembari tertawa puas. Akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Hingga dengan izin Allah, sosok buto pun akhirnya kalah melawan Ustadz Dalim. Dan dengan segera Ustadz Dalim membawa sukma milik Pak Salman dan dikembalikan ke raganya. Beberapa saat kemudian akhirnya suasana kembali tenang. Lampu pun menyala dengan sendirinya. Saat itu juga Pak Salman pun langsung tersadar. Bu Yani dan Lisa langsung menangis terharu karena Pak Salman akhirnya tersadar setelah pingsan beberapa hari. Namun Pak Salman terlihat masih lemas dan seperti orang linglung karena baru sadar. Segera Ustadz Dalim membacakan doa pada segelas air putih yang sudah diambilkan oleh Bu Yani. Setelahnya segelas air putih itu diberikan kepada Pak Salman. Ini Pak, silahkan diminum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya Pak Salman menegak segelas air putih itu. Setelahnya dia merasa tersedak, kemudian batuk-batuk sampai muntah dan mengeluarkan darah hitam yang sangat kental. Loh, kok muntah? Gimana ini Pak Ustadz? Timbal Bu Yani. Gak apa-apa Bu, itu artinya ilmu hitam yang dikirimkan ke Pak Salman sudah keluar. Kemudian Ustadz Dalim menyarankan kepada Bu Yani untuk mengadakan selamatan sebagai tanda syukur atas sembuhnya Pak Salman. Bu, saya sarani lebih baik setelah ini nanti diadakan selamatannya di rumah. Itu semua sebagai rasa syukur karena Pak Salman sudah sadar. Iya Pak Ustadz, itu pasti.
Setelahnya Ustadz Dalim memberikan sebotol air putih yang sudah didoakan kepada Bu Yani, dan nantinya Bu Yani disuruh untuk menyiramkan air itu di kios dagangannya. Dan ini juga Bu, ini adalah air putih yang sudah saya doakan. Tolong nanti disiramkan di kios jualannya Ibu dan Bapak, karena kios Pak Salman telah diguna-guna oleh seseorang. Astagfirullahaladzim, siapa orangnya Pak Ustadz? Maaf, saya tidak berani menyebutkannya Bu, karena takut nanti bisa timbul fitnah. Kita lihat saja nanti siapa orangnya, karena saya sudah mengembalikan ilmu hitam itu ke si pelaku. Baiklah Ustadz, sebelumnya terima kasih banyak Ustadz, sudah mau menyembuhkan suami saya. Semua ini atas izin Allah Bu, saya hanya perantara, jawabnya dengan senyum. Singkat cerita, suatu malam Sandi memutuskan untuk tidur di kiosnya hari itu sembari menghitung uangnya yang banyak karena jualannya yang selalu laris. Ternyata penglarisan dari Mbak Kusumo benar-benar ampuh dan Sandi pun merasa bahagia sekali karena Pak Salman tutup berhari-hari karena kata orang-orang dia sedang sakit. Namun saat dia sedang fokus menghitung uangnya, Sandi kaget ketika mendengar ada suara geraman dari toilet kiosnya. Karena penasaran dia pun menghampiri ke toilet. Namun saat dia menghampiri, betapa terkejutnya ia ketika mendapati ada sosok buto tinggi besar terlihat sangat murka padanya. Dia menggeram dengan suara yang mengerikan sekali. Sontak Sandi terlonjak mundur dan tidak sengaja mengenai kompor yang sedang menyala saat itu. Dia sedang masak air buat kopi dan air panas itu tumpah mengenai wajahnya. Sontak dia pun langsung berteriak kepanasan. Sandi yang teriak kesakitan saat itu wajahnya langsung melepuh. Apalagi dia semakin ketakutan ketika sosok buto menyeramkan itu menghampiri dirinya. Saat itu juga dia yang merasa kesakitan tidak sengaja mengenai regulator kompor dan akhirnya rusak, membuat gas di dalam ruangan itu langsung menyebar. Sedangkan api saat itu masih menyala. Otomatis gas menyebar di ruangan itu dengan cepat membuat api langsung melahap seluruh isi kios termasuk Sandi yang sedang kesakitan tersiram air panas. Dia tidak sempat meloloskan diri saat itu karena tidak tahu arah jalan. Dalam ruangan sudah dipenuhi asap dan sudah terlanjur kebakaran. Semua warga sekitar berdatangan untuk memadamkan kios milik si Sandi. Namun mereka semua tidak tahu kalau di dalam kios itu ada orangnya karena kios terkunci dari dalam. Salah satu warga menghubungi pemadam kebakaran dan akhirnya petugas damkar datang telat. Saat itu api berhasil untuk dipadamkan. Kondisi kiosnya sudah porak-poranda oleh si jago merah dan mereka juga menemukan sosok jasadnya Sandi yang terbakar hangus oleh api di dalam kios dalam keadaan yang mengenaskan. Akhirnya jasad Sandi dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi dan kemudian jasadnya itu dipulangkan ke keluarganya yang ada di kampung halamannya. Beberapa hari kemudian, anehnya setelah mendengar kabar kematian dari Sandi, kini sudah tidak ada warungnya Sandi lagi. Kios Pak Salman normal-normal saja, gak ada keanehan. Bahkan kini pelanggannya tambah banyak sekali dan pada suka dengan sate dan bumbunya buatan Pak Salman. Mereka pun akhirnya bersyukur atas apa yang diberikan waktu itu juga. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Pak Salman dan Bu Yani akhirnya bisa mewujudkan harapannya. Mereka kini punya beberapa cabang kios sate di pasar-pasar lain dan mengajak orang-orang yang sedang butuh pekerjaan untuk kerja dengannya. Dan juga tak segan Pak Salman membagikan ilmunya itu kepada karyawannya. Kini Pak Salman dan Bu Yani akhirnya menjadi orang yang sukses dengan usaha yang telah dirintisnya bertahun-tahun itu. Alhamdulillah ya Pak, sekarang kita bisa mewujudkan keinginan kita selama ini. Iya Bu, makanya kita harus selalu yakin dan berdoa, serta berusaha. Yang paling penting adalah sabar. Iya Pak. Pak Salman juga merasa bersyukur karena dikelilingi dengan orang-orang yang baik. Dan dia mencoba memaafkan soal siapa dulunya yang coba berbuat jahat kepada keluarganya. Meskipun sampai sekarang, Pak Salman dan Bu Yani tidak tahu kalau pelakunya itu adalah Sandi. Sekarang Lisa juga sudah melanjutkan sekolah di SMA yang diinginkannya itu. Dia juga masih tetap selalu membantu kedua orang tuanya ketika masih lenggang.
Semua perbuatan yang ditanam pasti akan ada balasannya sendiri. Berdaganglah dengan cara yang sehat, jangan bersaing dengan cara yang salah. Karena setiap rezeki orang-orang sudah diatur masing-masing. Hanya tinggal kita sendiri yang cukup berdoa dan terus berusaha. Siapa saja yang berbuat curang dan jahat pasti akan mendapatkan balasan sendiri dari Allah Ta'ala. Setiap kita dihadapkan dengan cobaan, kita harus berusaha untuk tetap sabar dan ikhlas menjalaninya. Karena suatu saat pasti akan indah pada waktunya. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.